saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izinkan untuk presentasi hasil diskusi kami. Judul dari materi kami yaitu evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu definisi. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu William and Dunn 2003, mengungkapkan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Yang kedua ada Darwin 1994. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antar hasil diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Sifat evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan dipusatkan pada penilaian mengangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. 2. Interpedensi. Fakta nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau terendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. 3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi dilakukan. 4. Dualitas nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan cara. Tujuan. Kebijakan publik bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, dalam arti untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. 1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses. 2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan. 3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek. Fungsi. Samudra Wibawa mengungkapkan evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi. Yang pertama, eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Kedua, kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Ketiga, audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan ke pelaksanaan kebijaksanaan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Keempat, akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Konsep evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan.
Segala aspek kebijakan penting untuk dilakukan review atau evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan, serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Setiap kebijakan mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Dalam implementasinya yang sudah baik ditingkatkan, sedangkan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorong. Menurut Dan, evaluasi kebijakan mempunyai karakter yang dapat dibedakan dengan lainnya, yaitu fokus nilai. Evaluasi sebagai esensi dan nilai terhadap program, kegiatan, atau agenda kebijakan, bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output dari kebijakan tersebut, baik yang bisa diantisipasi dan tidak diantisipasi. Evaluasi mempunyai tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nilai menjadi target utama dalam evaluasi kebijakan. Interdependensi fakta nilai. Kebijakan atau program dapat dikatakan baik atau buruk, sesuai dengan target atau tidak, dapat dilihat dari fakta dalam pelaksanaan kebijakan dan nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Kebijakan harus memberikan dampak yang luas dalam pelaksanaannya, tidak hanya bagi individu, kelompok, ataupun masyarakat. Semua dapat menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan. Secara langsung, setiap evaluasi kebijakan harus didukung oleh instrumen dan fasilitas pendukungnya sebagai bukti bahwa kebijakan telah dilaksanakan secara baik dan benar. 2. Lintas nilai. Setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda selain untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan. Kebijakan juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Nilai yang terkandung di dalam kebijaksanaan yogyanya mengandung dua nilai yang saling mendukung. Hal ini yang memungkinkan tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan publik. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi kebijakan mempunyai orientasi masa kini dan masa lampau. Masa kini diperlukan sebagai target yang ingin dicapai. Tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif, sumber daya manusia yang mendukung, disertai oleh kompetensi dan daya asing nilai yang tinggi. Sementara masa lampau adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan saat ini untuk menjadi lebih baik, menjadi proses penyatuan tujuan yang diharapkan masa kini. Diperlukan tujuan serta rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang akan datang. Tipe evaluasi kebijakan. Ada dua tipe evaluasi kebijakan, yaitu yang pertama, tipe evaluasi hasil atau Outcomes of Public Policy Implementation, yang merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program yang dapat dicapai. Kedua, tipe evaluasi proses atau Process of Public Policy Implementation, yang merupakan hasil riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu evaluasi kebijakan merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah mencapai tujuan dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Evaluasi kebijakan meliputi konsep-konsep seperti evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak, serta metode-metode evaluasi seperti analisis biaya, manfaat, dan analisis dampak. Dengan menggunakan evaluasi kebijakan, kita dapat meningkatkan kemampuan evaluasi kebijakan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.